Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Uzafania dengan nomor NIM 2483110054. Di sini saya membuat video tugas UAS ujian akhir semester, yaitu mata kuliah PHI Pengantar Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Otong Bustomi, LCMAG. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pembagian hukum Islam. Jadi yang saya akan bahas tentang hukum Islam ini dibagi menjadi 4. Ada 4 poin. Yang pertama itu ada hakim, yang kedua itu ada objek hukum Islam, yang ketiga itu ada hukum tahlifi, yang keempat itu ada hukum wad'i. Langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu hakim. Jadi hakim ini artinya perbuatan hukum. Di menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutus perkara. Dalam istilah hakim disebut juga dengan qadhi. Jadi di sini ada beberapa unsur dalam kehakiman. Ada 6. Yang pertama itu ada hakim atau qadhi, yang kedua itu ada hukum, yang ketiga adalah mahkum bi, yang keempat itu ada mahkum alaih, yang kelima itu ada mahkum lahu, yang keenam itu ada perkataan dan perbuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hakim atau qadhi. Jadi hakim ini adalah individu yang diberi wewenang untuk memimpin persidangan yang membuat keputusan hukum. Mereka bertugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan harus memiliki integritas dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum. Yang kedua itu ada hukum. Hukum ini suatu putusan produk hakim untuk menyelesaikan perselisihan atau memutus persengketaan. Yang ketiga itu ada mahkum bi. Mahkum bi ini sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Yang keempat itu ada mahkum alaih. Mahkum alaih ini orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik sebagai tergugat atau bukan ya. Yang kelima itu ada mahkum lahu. Mahkum lahu ini orang yang menggugat suatu hak, baik yang murni baginya atau terdapat 2 hak tapi haknya itu lebih kuat. Yang keenam itu ada perkataan atau perbuatan, yakni dikabulkan atau sebaliknya, yang merujuk perbuatan kepada hukum, yaitu putusan. Yang kedua itu ada syarat-syarat hakim. Jadi ada beberapa syarat untuk menjadi seorang hakim. Dalam konteks hukum Islam ada beberapa syarat nih untuk menjadi seorang hakim yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan dan legitimasi keputusan yang diambil. Berikut ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim menurut pandangan Islam. Yang pertama itu ada laki-laki yang merdeka, yang kedua itu berakal, yang ketiga itu beragama Islam, yang keempat itu adil, yang kelima itu mengetahui segala pokok dan cabang-cabangnya, yang terakhir itu adalah mendengar, orang yang bisa mendengar dan bisa melihat serta tidak bisu. Poin kedua itu yaitu objek hukum Islam. Menurut usul fikih, perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syara Allah dan Rasul, baik bersifat tuntutan mengerjakannya itu wajib, tuntutan meninggalkannya itu haram, tuntutan memilih suatu pekerjaannya itu mubah, anjuran melakukannya itu sunnah, dan anjuran meninggalkannya itu makruh. Ada beberapa macam objek hukum Islam ini, ada 4. Yang pertama itu perbuatan yang secara material ada tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan hukum syara. Contohnya itu kayak makan dan minum. Yang kedua itu ada perbuatan yang secara material ada menjadi sebab adanya hukum syara. Contohnya kayak zina, qiyas, dan mencuri.
Yang ketiga itu ada perbuatan yang secara material ada dan bisa dinilai syara apabila memenuhi rukun dan syarat ditentukan, contohnya kayak perintah sholat dan zakat. Yang terakhir itu ada perbuatan yang secara material ada dan diakui syara serta mengakibatkan adanya syara, kayak contohnya ini nikah dan jual beli. Poin yang ketiga itu adalah hukum tahlifi. Jadi hukum tahlifi ini adalah yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan oleh pramukallaf, atau yang mengandung pilihan antara yang dikerjakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain adalah yang dituntut melakukannya atau tidak melakukannya, atau dipersilahkan untuk memilih antara memperbuat dan tidak memperbuat. Jadi ada hukum tahlif ini dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama itu ada wajib, adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang muslim. Jika seorang meninggal perbuatan yang wajib, maka ia akan berdosa. Yang kedua itu ada sunnah. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan untuk melakukan tetapi tidak sampai pada tingkat kewajiban. Melaksanakan sunnah akan mendapatkan pahala, dan kalau meninggalkannya juga tidak apa-apa, tidak berdosa ya, atau tidak berdosa. Yang ketiga itu ada haram. Haram ini tindakan atau perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Jika seorang melakukan sesuatu yang haram, ia akan mendapatkan sanksi berupa dosa besar. Sebaliknya, jika meninggalkan perbuatan haram ini, maka akan mendapatkan pahala bagi seseorang yang meninggalkan haram tersebut. Yang keempat itu ada makruh. Makruh ini adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan karena dianggap kurang baik dan dibenci dalam syariat Islam. Larangan ini tidak bersifat seperti haram, tetapi lebih baik kita meninggalkan makruh ini. Yang kelima itu ada mubah. Mubah ini adalah tindakan atau perbuatan yang diperoleh dalam Islam tanpa ada paksaan atau melakukannya yang meninggalkannya. Dalam hal ini seorang bebas memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tanpa mendapatkan pahala maupun dosa. Jadi poin yang keempat itu ada hukum wad'i ya. Hukum wad'i ini adalah hukum yang bertujuan menjadi sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya, atau penghalang terhadap sesuatu. Putusan-putusan ini berasal dari komunikasi ilahi yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Fungsi utama hukum wad'i ini adalah menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan tertentu berhubungan dengan kewajiban atau larangan yang ditetapkan oleh hukum takhlifi atau putusan-putusan yang wajib. Hukum wad'i ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu sebab, yang kedua itu syarat, yang ketiga itu mani atau penghalang, yang keempat itu ajimah atau ru'syah, yang terakhir itu ada sah dan batal. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang sebab dulu. Sebab dalam hukum wad'i ini adalah tanda atau kondisi yang menandakan lahirnya suatu hukum Islam. Tanpa adanya sebab, seorang mukallaf tidak akan dibebani oleh hukum syariat. Contohnya itu kayak sebab ini adalah ketika seorang melihat hilal pada awal bulan Ramadan. Jadi hal ini menyebabkan diwajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua itu ada syarat. Syarat ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu ibadah atau tindakan syariat dianggap sah. Tanpa memenuhi syarat,
maka ibadah atau tindakan ini itu menjadi batal. Misalnya kayak kehadiran sanksi adalah syarat sah pernikahan dalam Islam, dan niat merupakan syarat sah puasa. Yang ketiga itu ada mani ya, atau penghalang. Penghalang atau mani ini kondisi yang menghalangi pelaksanaan suatu hukum meskipun orang tersebut harusnya dibebani oleh hukum tersebut. Kayak contohnya seorang anak menerima warisan tetapi anak itu murtad atau keluar dari ajaran agama Islam, maka hak warisnya ini menjadi terhalang. Yang keempat itu ada ajima dan ru'syah. Hukum dapat dilihat dari dua perspektif ini, ajima dan ru'syah. Ajima ini merujuk pada keadaan di mana seorang harus melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan aslinya tanpa ada keringanan. Kayak contohnya ini sholat 5 waktu adalah wajib bagi semua mukallaf atau semua orang muslim tanpa terkecuali. Di sisi lain itu ada ru'syah. Ru'syah ini adalah keringanan yang diberikan dalam situasi tertentu. Kayak semisal kita tuh lagi kelaparan atau terancam. Kita lagi di dalam hutan nih. Terus kita kelaparan dan tidak ada makanan apapun di situ yang halal. Di situ tuh kayak ada bangkai atau babi, itu tuh boleh dimakan ya, karena tidak ada pilihan lain nih, tidak ada makanan yang halal untuk dimakan, tapi di situ ada makanan yang haram, itu tidak apa-apa, boleh dimakan. Yang terakhir itu adalah sah dan batal. Suatu tindakan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan mendatangkan pahala di akhirat. Jika ibadah dianggap batal, maka kewajiban atas ibadah tersebut belum gugur dan harus diulangi kembali sehingga mendapatkan status sah. Terima kasih, sekian dari saya yang menjelaskan tentang pembagian hukum Islam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.